Lansia sehat, aktif dan ceria. Lansia Indonesia selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lansia Channel. Hari ini saya bersama dengan sosok senior yang luar biasa. Di masa senjanya masih sangat banyak aktivitas baik di masyarakat, lingkungan dan keluarganya. Hari ini saya bersama dengan Bapak Yamin Tuana SH. Assalamualaikum Pak Yamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Iya, sebelum kita mulai, kita yel-yel lansia dulu. Lansia sehat, aktif dan ceria. Lansia Indonesia selalu di hati. Pak Yamin, kalau kelihatan ini baru seperti 45 tahun. Sekarang umur Pak Yamin berapa tahun sekarang? Semalam saya 71 tahun. Baru 71 Baru tahun. 71 tahun ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Yamin umur 71 tahun ini bangga nggak menjadi lansia? Oh, saya bangga sekali ya. Bangga sekali sebab semalam di situ saya rasa bangga sebab semalam itu acara di keluarga ada yang manggil saya Opa. Panggil Opa. Opa. Kalau kemarin dipanggil waktu muda dipanggil cowok, Iya. di masa 50 dipanggil pas sekarang sudah dipanggil Opa. Opa. Bagaimana rasanya dipanggil Opa? Saya jadi kaget. Yang panggil Opa saya, dia punya anak mungkin ketiga atau berapa ya. Saya syukur alhamdulillah, kalau tidak di tempat ramai mungkin saya sudah sujud syukur. Saya sadar bahwa oh ya, memang saya sudah usia 71. Karena kesibukan per hari itu saya tidak pikir lagi soal usia. Dan pada saat orang memanggil saya Opa, setelah saya kalau menari itu Opa itu sudah usia orang yang sudah tua-tua dipanggil Opa. Saya bangga sekali, saya syukur alhamdulillah bahwa saya masih bisa dipanggil Opa. Tidak semua manusia bisa dipanggil Opa, karena ada rezeki di tangan Allah. Betul. Pak Yamin, saya coba review kembali masalah ingatan, karena ini bicara lansia. Iya. Karena kalau sudah 60 tahun itu kadang itu menuanya itu sudah kelihatan, kebingungan sudah mulai ada. Kalau Pak Yamin kelihatannya masih sangat segar. Ya. Kalau anak Pak Yamin berapa orang? Kalau anak saya 2, 3 laki, 1 perempuan. Masih dihafal semua namanya? Masih. Siapa semua namanya? Nama yang pertama itu Haryanto. Bukan wali kota ya? Oh, bukan. Haryanto. Hadirnya Yamin Tuan. Oh, pertama itu Haryanto. Dia lahir tanggal 1 Januari 1976. Sama tanggal yang saya. Saya kenal kenal. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua Ruswanto. Ruswanto itu karena saya ingat yang membesarkan saya itu Rusdi anak. Jadi Ruswanto. Jadi itu saya namakan dia. Dia lahir 20 Mei. Masih hafal tanggal 8 gitu. Kemudian yang ketiga itu Yusnianti. Riwayat nama itu agak panjang. Dia lahir 1 Agustus 1979. Kemudian yang terakhir 12 tahun kemudian baru ada dia. Berarti intervalnya 12 tahun. Ya, baru hadir dia karena saya waktu itu 10 tahun ditulis di Jakarta, jadi di Bulog Jakarta, sehingga saya kembali ke Palu. Ada yang keempat. Ini bicara masalah anak tadi, mulai nama, tanggal lahir semua masih hafal. Kalau cucu berapa orang Pak Yamin? Kalau itu saya 5, 1 laki-laki, sekarang adik saya anak pertama. Oke, dan bagaimanapun seorang kakek itu sayangnya itu melebihi dari anak. Pasti lebih sayang ke cucunya. Bagaimana kesayangan dengan cucu? Jadi kalau kita kawin 100% kasih sayang terhadap istri. Iya. Begitu kita menikah. Setelah hadir yang pertama 50% yang kesayangan istri tadi jatuh ke anak itu. Setelah kedua dia tinggal 25%.
tadi dia melahirkan lagi di istrinya, ada 7, maka dia tinggal 10%. Tinggal berapa persen saya? 30% di orang tua istri. Yang banyaknya itu 80% di cucu, 10% di anak bapaknya. Anak 10%, mantan pacar tinggal 10%. Jadi setelah dia yang keempat lagi, keempat itu saya lihat keadaan sekarang di mantan istri mantan pacar tinggal 2%. Oke, bayangin kedekatan atau rasa sayang, cinta kasih sayang kepada cucu itu luar biasa. Iya, iya. Apalagi Pak Yamin punya aktivitas Iya, yang sangat iya, banyak. Bagaimana biasanya kalau beraktivitas? Apakah ada terganggu dengan cucu atau gimana di rumah? Ada hebat memang waktu saya sudah bekerja dari pagi sampai jam 4 sore di komputer. Masih main komputer? Ya, saya harus buat laporan. Masih bisa lihat? Masih tidak pakai kacamata. Wah, luar Karena biasa. saya harus membuat advokasi pemberdayaan masyarakat Kota Palu, termasuk orang mereka pegawai kenapa sudah 6 tahun dia naik pangkat. Kok kenapa dia di situ sudah berapa tahun yang mendapat itu terusan. Jadi pada saat bekerja itu setelah jam 4 sore sampai sholat asar, saya tinggal, saya datang, bahan tadi itu sudah terhapus dijenis oleh cucu. Rupanya saya belum save tadi. Jadi saya tidak boleh marah cucu, saya cuma bilang alhamdulillah bahwa ada yang mengganggu saya. Luar biasa. Jadi saya mulai lagi dari awal. Saya membuat laporan dari awal sampai jam kira-kira saya harus start malam, baru selesai. Dan alhamdulillah saya jadi tidak pengaruh terhadap itu. Karena lebih senang sekali kalau mereka mengganggu Dan berada di samping. berada di samping. Jadi saya tidak sempat untuk Berarti menjadi motivasi. betul. Ya. Pak Yamin, bicara masalah aktivitas lansia, biasanya lansia itu malas sudah bersosialisasi Ya. dengan masyarakat. Kalau Pak Yamin sendiri aktivitasnya di masa lansia ini seperti apa? Saya terlibat di tempat yayasan ya. Ya. Pertama itu ada Abdul Wahid Anak keluarga. Yayasan apa tadi? Abdul Wahid Anak. Oh ya, Abdullah itu anak. Oke. Kemudian Rusdi Tuana Terus itu anak. itu mercusuar. Yang sekarang ini dipegang oleh Adika juga. Kemudian saya mesti masuk di Komnas Lansia juga. Kemudian saya yang paling berat adalah Yayasan Jantung. Oke. Jangan Yayasan Jantung ini sangat menggema. Kalau Pak Yamin Yayasan Jantung itu sebagai apa? Saya sebagai sekretaris sejak tahun 19. Mungkin orang yang menjabat salah satu jabatan yang paling lama barangkali sejak tahun 84. Mulai tahun 31 Juli 1984 sampai saat sampai ini. saat ini. Ya. Luar biasa. Sekretaris eksekutif. Karena sekretaris eksekutif itu juga diberikan kepada orang yang layak Ya, dan tepat. Betul sekali. Karena juga menjadi sekretaris eksekutif ini tidak sembarang orang, Pak ya. Jadi bukan karena umurnya, tapi kinerjanya. Tanggung jawabnya. Ya, tanggung jawab itu yang dinilai oleh pusat. Begitu banyak aktivitas Pak Yamin di masa lansia. Apakah pergi beraktivitas itu diantar oleh anak atau cucu? Kadang-kadang diantar, kadang-kadang istri yang antar, kadang-kadang saya jalan sendiri. Jalan sendiri itu jalan kaki, naik motor atau Naik motor, kadang-kadang naik mobil. Saya sekarang Di bonceng atau bawa sendiri? saya bawa sendiri. Masih bisa bawa sendiri? Ke Poso saya bersama istri saya karena mendadak waktu itu terpaksa saya harus sopir sendiri. Yang lucunya mungkin karena terlalu ingin cepat, semuanya tertinggal, termasuk uang dompet dan lain-lain. Nanti kita mau makan di jalan itu. Berarti suka dukanya. Itu sebenarnya. Tapi ada orang yang lewat, kok saya ada makan dan dikasih biaya mau bensin segala macam. Itu rahmat yang mungkin kalau kita bekerja bersih hati bersih. Iya. Jadi ada terus di sini. Ini bicara masalah keselamatan dalam perjalanan. Perjalanan. Ya, ini apalagi namanya sudah Ya, sudah umur senja. ya. Itu penglihatan sangat tinggi. Gimana anak-anak itu tidak melarang Pak Yamin? Bukan cuma tidak melarang, mereka sembunyikan kunci mobil dan motor. Kadang seperti Karena itu. supaya kalau saya keluar itu cari kunci kan. Tapi dulu para anak kunci biasa ada gantungan kunci. Tapi saya lihat kadang-kadang ada kok gantungan kunci ini kunci-kunci sudah tidak ada ya.
Jadi terpaksa kan kita cari tanya. Nah salah satu mereka yang hadir di rumah itu yang bisa bawa. Tapi untuk ketahui bahwa saya tinggal istri saya dengan anak yang awalnya di rumah. Jadi itu saya memanggil siapa? Saya dengan anak-anak semua itu sudah berdiri sendiri. Ya, sudah mandiri, alhamdulillah. Mandiri, sudah punya rumah sendiri. Dan karena saya tahan cucu, mereka ambil, sudah datang. Kadang-kadang juga mereka datang untuk bawa saya. Ya, saya kembali masalah driver tadi, nyetir Ya, sendiri. ya. Pak Yamin, Tuana, ini kita bicara masalah hobi dulu. Ya. Jadi saya coba menggali hobi Pak Yamin di masa muda. Iya. Jadi beda hobi di lansia dan beda hobi Ya, di masa anak muda. Waktu muda Pak Yamin ini hobinya apa? Untuk diketahui bahwa saya tidak pernah di rumah. Tidak pernah di rumah di masa muda. Saya tidur di panggung dan di aspal. Berarti seniman. Anak band saya. Dan luar biasa. Sampai main ke Luwu, Manado, Pare-Pare waktu itu. Berarti sudah pernah menyeberang Main band saya. sampai ke Manado. Pernah yang saya kita iringi waktu peresmian Bank Indonesia di Sulawesi Tengah. Ya, itu dia melakukan pahlawan di Indonesia kan, di Kalimantan Utara waktu saya ingat sekali. Kemudian dengan siapa penyanyi keroncong itu, Mus Mulyadi, Ya. ibu kita waktu itu saya pernah itu. Dan akhirnya saya harus dipanggil harus sekolah, tidak bisa harus sekolah. Saya kembali masalah mantan pacar tadi. Di mana Pak Yamin bertemu awal dengan mantan pacar sampai saat ini yang bisa mendampingi sampai ada 4 anak. Jadi tahun 76 waktu itu saya disuruh untuk sekolah 74 untuk melanjutkan karena di sini tidak ada. Dulu sekolah di mana? Dokteran. Jadi saya ke Malang. Waktu itu ketemu di Binda, milih 2, Hasanuddin atau Brawijaya. Ternyata saya ke Malang bukan di Brawijaya, tapi Universitas Muhammadiyah karena Bapak adalah direktur, ketua Pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah. Setengah, jadi di situ kan tidak bayar. Mulai dari satu, sehingga saya mau ambil S2-nya itu. Pihak yang kedua saya mau ambil karena tidak dibayar. Disitulah ketemu mantan pacar ini. Saya waktu itu kan masih ada tahun 70-an, masih ada sisa-sisa keributan lepas 65 di Jawa, maka semua kantor kampus ditutup, dibuka, ditugaskan untuk ikut bersama dengan resimen mahasiswa. Saya ditugaskan di Pacitan, di situ saya kenal. Berarti dia ditugaskan di Pacitan, disitulah pertama kali. Ya, karena dia yang merawat saya waktu sakit, sehingga saya sudah mendengar kalau saya sembuh, saya akan menikah dia. Ternyata dengan niat itu kok agak sembuh dan saya kabulkan. Dan berarti awalnya Pak Yamin di Pacitan mengalami sedikit masalah kesehatan. Mantan pacarnya yang dia yang merawat tubuhnya itu, karena saya ditempatkan di gudang di Pacitan itu, jadi saya dirawat. Akhirnya saya sembuh, ingin saya kembali ke Palu, biarlah saya mesti bawa ini dengan cara bagaimana, harus nikah dong. Dan disitulah saya menikah, yang belum terdaftar di kantor agama, yang rupanya sekarang itu adalah nikah siri. Pada waktu itu, kemudian saya balik ke Palu, saya kali nikah kembali dan tetapkan ke agama supaya diresmi lagi ya. Kemudian saya dipekerjakan lagi di Dolok di sini karena saya muda, karena saya diterima dari Jawa Timur, dari Surabaya. Berarti ketulusan mantan pacar ini belum pacaran, belum nikah, tapi dia sudah mengurus Pak Yamin. Dengan ketulusan itulah akhirnya terpikat Pak Yamin. Teman-teman, generasi muda, pengalaman dari Pak Yamin luar biasa. Mencari jodoh itu dilihat dari ketulusan, jangan dilihat dari harta, materi, atau cantiknya. Karena kalau dari situ pasti akan banyak kerikil-kerikil yang terjadi. Kalau cerita dari Pak Yamin tadi, karena dari ketulusan, alhamdulillah sampai saat ini keluarga tetap harmonis. Sekarang saya beralih ke hobi masa lansia.
Ya. Kalau tadi masa remaja memang benar-benar seniman tulen. Ya. Umur sudah berubah, kemudian fisik juga pasti akan ada perubahan. Secara ini akan menurun. Ya. Kalau di masa lain apa hobi Pak Yan sampai saat ini? Saya masih bisa ajak teman untuk senam di lapangan pada hari seminggu itu 3 kali, Rabu sore, kemudian Sabtu dan Minggu. Kemudian saya juga bisa membantu di Komda Lansia bila ada. Kalau setiap hari Minggu itu rutin Pak Yan? Rutin Pak. Di mana tempat? Di Indonesia dulu waktu masih ada anjungan Talisket, itu saya di situ. Setelah ambruknya akibat gempa kemarin 2018, maka saya dipindahkan ke Tulemo. Di lapangan wali kota dapat teguran karena lebih dari berapa ratus orang. Pasca COVID-19, ya COVID-19 itu saya harus keluar dari situ. Sebab kalau orang-orang diperintahkan untuk tidak datang, tidak bisa. Satu-satunya cara saya harus keluar. Dengan saya keluar dari situ, maka berekor orang ratusan. Saya dapat tempat di oleh kota Pangkal Hidayat, kota Hidayat. Maka saya tempatilah Toyota itu. Toyota Petowo. Nah, di situ saya juga akan untuk trauma ini bagi masyarakat yang kena musibah likuidasi. Di situ saya bertahan untuk sampai dengan sekarang. Biasa. Di masa senja masih banyak aktivitas. Saya menggali sedikit masalah yayasan jantung. Oh iya. Apakah yayasan jantung ini hanya ngurus jantung senam-senam saja? Apakah dia juga ada menyentuh generasi muda atau raja atau gimana? Oh iya. Gimana? Oh iya, ini yayasan itu yayasan jantung. Dia punya kerja sebenarnya. Dia mempunyai 3 badan pelaksana preventif membawa badan pelaksana grup jantung. Kemudian grup jantung yang baru kita buat di sini adalah grup jantung sehat, kemudian grup jantung remaja, grup jantung lansia, dan grup jantung rehabilitasi. Itu empat sudah ada di Sudah ditandatangani oleh gubernur. Kemudian rehabilitasi saya harus tahu rumah sakit jantung harapan kita berapa yang berada di dengan habis dioperasi. Nah, itu. Kemudian bagaimana keadaannya saya harus melaporkan per 3 bulan atau 6 bulan paling kurang. Kemudian remaja saya harus ambil ada program yang terbengkalai di BKKBN yaitu remaja reproduksi. Dan sekarang banyak sekali remaja itu masuk ke dalam narkoba, kemudian hamil sebelumnya ataupun operasi mata. Nah ini kita ambil dan alhamdulillah bisa mengurangi. Berarti ini yayasan jantung dia bisa bermitra juga ya? Iya, dia mitranya apa semua? Jadi sekarang ini kan bukan mitra. Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan dia berada di bawah di stakeholdernya adalah Dinas Kesehatan. Kalau misalnya Komda Lansia berada di Dinas Sosial. Sedangkan yang masuk di Komda Lansia itu bukan yakinnya, tapi yayasan jantung. Jadi kalau yang tidak ada boleh yayasan jantung ke sana. Siapapun dari yayasan bisa bergabung dengan lansia yang berada di Dinas Sosial. Nah, dua-dua ke dinas ini membawahi atau bertanggung jawab untuk membina yayasan jantung. Jadi yayasan jantung saya harus buka di seluruh kabupaten kota. Nah sekarang ini kan program di 2022 yang ada baru 5 kan? Donggala, Palu, Poso, kemudian Luwu, sama Bor. Luar biasa hari ini saya bisa bersama dengan Bapak Yamin Tuana. Saya kembali mencoba ke keluarga. Iya. Aktivitas Pak Yamin ini luar biasa padat. Kadang pagi, siang, malam, kadang keluar pagi, pulang sore. Saya mau tanya, bagaimana hubungan anak dan cucu atau dalam keluarga? Apakah mereka pernah menahan Pak Yamin tidak usah keluar, Om, atau cucu mengatakan kakak tidak usah keluar, kakak sudah tua, kakak harus keluar. Bagaimana? Oh tidak, marah ditanya. Sudah habis kerjanya. Jadi saya bilang karena masalah cuma bapak lagi untuk pikiran. Kalau begitu Pak, naik mobil, bawa alat, kita ke tepi pantai. Kalau di sana ada teman punya tempat itu yang bisa kita ambil listriknya. Luar biasa. Saya pikir anaknya mau apa? Setelah itu dia kan lebih modern. Dia apa? Dia tahu saya hobi nyanyi. Dia ambil untuk karaoke, dia mau nyanyi. Jadi dari hati itu kan ada karaoke. Hebat. Jadi ribut pantai, orang pada datang,
Nah setelah itu tanya sama-sama. Karena saya bilang pekerjaan masyarakat di Mas Papa tidak dapat jalan keluar. Maka saya bawa di pantai dengan alatnya. Dia di situ pulang, parkir mobil, alatnya situ, dia pulang ke rumahnya. Saya duduk di pekerjaan, saya pikir maksudnya apa tadi? Saya buka pekerjaan kok, kenapa saya kok tadi buntu? Padahal tidak perlu dibuntu. Luar biasa dukungan dari keluarga baik anak ataupun cucu, sangat luar biasa, ya. sangat mendukung. Saya kembali ke harapan, ya karena ini sudah kita memasuki segmen akhir. Apa harapan Pak Yamin kepada pemerintah? Pemerintah kita harus mengharapkan memang bantuan pemerintah itu bukan hanya masalah uang, tapi pembinaan, kemudian arahkan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita tidak perlu lihat kualitas yang jelas, pasti kualitas terbaik, tapi dengan sertifikasi bahwa mereka pernah mengikuti pelatihan itu sudah membawa bangga pada diri mereka sendiri untuk bekerja. So kalau tidak ada pengakuan dari orang lain terhadap pekerjaan apa yang kita kerjakan, ya, itu akan membuat kita frustasi. Jadi untuk meminta pengakuan dari orang lain kan tidak mungkin. Orang masih mengakui, dan kita harus memperlihatkan bagaimana kita bekerja dan orang yang kasih pekerjaan itu. Dan walaupun dia tidak akui, dengan dia mendekatkan diri pada kita, berarti dia tahu. Nah di sini kita harus menerima pasaran. Karena kalau orang tersebut, pemerintah seharusnya dalam hal ini sudah luar biasa bantuan terhadap para yayasan ataupun organisasi massa yang lain. Namun di dalam organisasi itu sendiri yang tidak bisa merawat organisasi itu untuk berdampingan dengan pemerintah, yang mereka sudah dididik kok. Pemerintah itu sudah mengikuti beberapa pengetahuan pelatihan dan mereka tahu sebenarnya bagaimana organisasi itu berorganisasi, bagaimana bekerja. Tapi kita yang berada di bawah binaan itu mungkin mereka menangkap itu dengan ada dia lebih dekat dengan Intinya melihatkan karya agar supaya kita langsung mendekat. Pak Yamin bicara masalah harapan sesama lansia, karena kan tidak semua lansia bisa aktif. Betul. Tidak semua lansia seperti Pak Yamin. Betul. Apa harapan Pak Yamin kepada lansia yang di luar? Jangan harap bantuan orang lain. Jangan harap bantuan orang lain. Ya, bahwa saya masih bisa berdiri. Itu pertamanya, saya masih bisa berdiri karena sebagaimana mudahnya saya mengangkat makanan dari piring ke mulut. Sebenarnya saya sudah tidak bisa berdiri, tapi saya bisa mengangkat makanan ke mulut karena ada tangan. Kalau saya tidak berdiri, saya terlongkar dong. Atau saya berjalan di dinding. Jangan sama sekali berpikir kepada orang lain karena saya mau buang air. luar biasa. Harapan kami kepada lansia harus mandiri. Jangan selalu berharap atau ketergantungan dengan daripada orang lain. Diupayakan semaksimal mungkin untuk bisa mandiri. Selagi bisa diambil, ambil sendiri. Oke. Terakhir, ini kan bagaimana aktivitas Pak Yamin, kesuksesan Pak Yamin sampai saat ini, dukungan dari keluarga, anak dan kerja luar biasa. Apa harapan Pak Yamin kepada keluarga atau anak dan cucu? Harapannya apa? Saya selalu tanamkan kepada mereka bahwa saya besok pagi akan meninggal. Sudah disampaikan? Itu sudah lama, kira sekitar 15 tahun yang lalu sampai dengan saat sekarang. Alhamdulillah saya masih bisa bangun pagi dan saya sapa mereka, assalamualaikum, papa masih bangun pagi. Di jalan perjalanan saya bilang besok pagi saya tidak bangun ini jangan. Jadi semuanya sudah tertata rapi. Apabila saya meninggal, itu pasti saya sudah yakin tidak akan ada yang mengganggu keluarga, terkecuali organisasi. Karena organisasi itu walaupun bagaimana ada pada posisi-posisi itu ada yang dibutuhkan oleh orang dan pada posisi lain ada yang dibenci oleh orang, atau kita sendiri tidak mau sebenarnya posisi itu untuk mengganggu. Jadi sekarang saya sudah persiapkan semuanya bahwa satu, para manusia di samping tadi saya sudah sampaikan harus mandiri, tapi harus berpikir juga bahwa besok saya harus mati. Satu yang harus kita ingat bahwa masa lalu diambil untuk menentukan masa ini. Masa akan datang jangan diharapkan karena itu tidak pasti. Selesaikanlah masa kini
untuk lebih bisa bertahan pada hari ini. Luar biasa. Teman-teman, satu kebanggaan hari ini banyak ilmu, banyak edukasi, banyak motivasi yang disampaikan oleh Bapak yang Tuhan kepada kita semua. Dan atas nama Lansia Channel mengucapkan terima kasih atas waktu dan kehadiran Pak Yamin di ruang ini. Dan kita juga sangat bersyukur telah banyak mendapatkan ilmu melalui cerita Pak Yamin tadi. Sebelum kita tutup, kita beri Lansia. Lansia sehat, aktif dan ceria. Lansia Indonesia selalu di hati. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.